Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, dengan tema nasib baik kalian akan terbayarkan. Biar tidak bingung, saya akan tarik dulu untuk zodiaknya ya. Di sini ada zodiak Taurus ya sobat ya. Artinya zodiak Taurus akan kita baca ya. Sekali lagi dengan tema nasib baik yang akan terbayarkan untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Berlaku per tanggal 14 sampai tanggal 17, bisa dikatakan 4 hari ke depan ya sobat ya. Ya sekali lagi perlu saya jelaskan ya, sering saya jelaskan ini bersifat prediksi dan bersifat general reading ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi sobat ya, jangan kecewa ya, karena yang saya tembak itu zodiak kalian karena energinya mengacak ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi ya, nanti akan bisa menemukan suatu jawaban yang kalian inginkan. Oke ya, langsung saja saya akan menarik energi dari kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Oke ya, sekarang saya akan shuffle cepat ya, biar energinya menyatu. Tetap saya akan menarik sebuah getaran energi kartu sobat ya, seperti biasa ya. Ya, saya sudah mendapatkan 9 kartu ya sobat ya. Tetap seperti biasa saya selalu menegaskan ini akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya sobat ya. Yang jelas itu akan lebih penting, akan lebih manfaat untuk bisa ketahui ya. Ketika itu memang baik ya jadikan semangat motivasi, ketika itu kurang baik ya jadikan waspada ataupun mawas diri ya, kira-kira seperti itu. Karena sering saya mengatakan ini akan memberikan suatu pelajaran kita ya tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana langkah ke depannya. Oke ya, tetap seperti biasa akan ada 3 faktor mengetahui tentang seputar mengetahui asmara, pekerjaan, dan keuangan. Saya rasa itu akan lebih penting daripada yang lainnya. Oke ya, kita akan buka dulu untuk Taurus, untuk seputar asmara dulu. Di sini ada The Emperor ya, ada Raja Tua sedang berfokus ya. Ini pintu pertama kalian ada The Emperor. Terus pintu kedua di sini ada The Hermit, ada seseorang membawa lampu sama tongkat ya, sama itu jantungnya tepat di dada ada seperti sinar ya. Di pintu ketiga di sini ada The Lovers, ini kartu bagus. Ada sepasang kekasih sama seperti dikelilingi malaikat-malaikat kecil. Saya akan bacakan ya. Ini di kartu utama ataupun pintu pertama kalian ada The Emperor, artinya kalau saya tangkap energi Taurus ini kelihatannya lagi sedang berfokus ya tentang hal-hal seputar asmara ya. Mungkin kalian akan berfokus untuk bisa bagaimana cara untuk menyetabilkan, bagaimana cara untuk bisa membuat
kehidupan asmara kalian itu lebih bahagia lagi, lebih nyaman lagi, lebih harmonis lagi. Itu kalau saya tangkap di pintu pertama adanya The Emperor, yang artinya kalian menginginkan adanya suatu kefokusan ataupun kalian sedang berfokus untuk bisa menjalankan kehidupan asmara itu lebih stabil lagi ya. Di pintu kedua ataupun kartu kedua di sini ada The Hermit ya. Ini terlihat banyak dari kalian juga masih mengalami suatu sendatan ya, ataupun mengalami suatu hambatan. Di sini jelas adanya The Hermit. Kalian masih dihantam sebuah liku-liku, ataupun perjalanan kalian masih kurang bisa dikatakan masih kurang bisa mulus ya untuk bisa menyetabilkan tentang suatu asmara yang kalian harapkan ya. Di sini kalian harus bisa dikatakan kalian harus menggunakan intuisi kalian untuk bisa menyikapi apapun itu ya yang terjadi. Jangan sampai mengedepankan emosi kalian ya, jangan sampai mengedepankan ego kalian ya. Meskipun saya menangkap di sini harus ada masalah yang harus kalian selesaikan. Ada beberapa sih masalah yang tampaknya harus kalian selesaikan di sini ya. Karena di sini saya juga menangkap kalian yang mempunyai zodiak Taurus ini katanya kalian mau berdamai dengan diri sendiri, mau mengedepankan rasa kedewasaan ya. Cuman jangan lupa ya, di sini kalian disuruh selesaikan sebuah masalah itu. Ketika mungkin ada masalah ya selesaikan secara dengan intuisi ataupun secara dengan kepekaan rasa ya. Di pintu ketiga ada The Lover ya. Saya tadi mengatakan ini kelihatannya kan bagus ya. Ketika kalian bisa berfokus terus menyikapi sebuah masalah dengan rasa bisa dikatakan dengan kekuatan intuisi rasa ya, dengan adanya perasaan yang halus ya, yang tidak mengedepankan emosi. Di sini tidak menutup kemungkinan ya, di pintu ketiga ini mendukung kalian bahwa kalian nantinya akan mendapatkan suatu klik antara hati kalian sama pasangan kalian. Artinya di sini akan terselesaikan jikapun itu akan ada sebuah masalah, apalagi ada suatu halangan dan rintangan, di sini kelihatannya akan terselesaikan. Kalian akan terbantukan adanya suatu The Lovers ya. Bisa dikatakan ya masih cukup aman lah kalau masalah istilahnya itu ada suatu konflik ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau saya tangkap di sini sih ada konflik ya, cuman ya itu tadi ibaratnya itu hanya sebagai tahap kewajaran ya, karena semua asmara itu tidak ada ceritanya selalu berjalan mulus, pasti ada suatu kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui. Oke ya, sekarang kita lanjut ke masalah pekerjaan. Di sini ada The Tower, ada tower meletus ya, tersambar petir atasnya ya, sama satu orang wanita terpelanting jatuh ya. Di pintu kedua ada The Well, ada roda dunia ataupun roda kehidupan, atas air bawah api, roda kehidupan. Di pintu ketiga di sini ada Pack of Cup ya, ada seseorang sedang memandang cup ya, sedang membawa cup, kelihatannya sedang berfokus di sini ya. Oke, untuk pekerjaan di sini kelihatannya zodiak Taurus mengalami kesulitan ya. Kalau saya tangkap di sini adanya suatu orang-orang yang toksik, orang-orang yang berusaha untuk bisa menghancurkan kalian agar kalian di dalam usaha ataupun pekerjaan itu tidak menemukan sebuah kenyamanan, tidak menemukan sebuah keberhasilan, tidak menemukan sebuah pencapaian target yang dimana itu kalian inginkan ya. Jadi bisa dipahami ya. Di sini awas, berhati-hati untuk zodiak Taurus. Ada banyak orang toksik yang selalu mengintai kalian, yang selalu memperhatikan kalian. Jadi kalian harus waspada di sini ya. Adanya tower yang tersambar petir artinya yaitu tadi adanya beberapa orang toksik yang sentimen sama kalian. Di pintu kedua di sini ada The Well ya. Saya tadi mengatakan bisa dikatakan roda kehidupan ya, yang dimana artinya di sini kelihatannya ketika mungkin zodiak Taurus itu sudah bersikap baik dan tetap semangat, di sini kelihatannya juga kalian akan mendapatkan posisi di atas. Artinya kalian akan menemukan sebuah air ya. Artinya menemukan sebuah kestabilan lagi, apa yang menjadi target kalian akan bisa tercapai ya. Ketika kalian tidak bisa waspada dan menuruti emosi, di sini kalian akan berada di bawah, akan mendapatkan suatu api yang itu akan membuat senjata-senjata malah makin ruwet ya nanti pekerjaan kalian. Jadi sikapi apapun itu dengan rasa sabar, tetap harus waspada sehingga kalian mendapatkan suatu roda keberuntungan yang berada di atas. Karena ini juga berimbas sama sepertinya akan ada hukum ya, kira-kira seperti itu. Hukum bisa dikatakan hukum imbal balik lah, kan seperti itu. Ketika kalian dijahatin orang, tetap waspada, tetap mau ikhtiar, ya itu nanti akan baik untuk kalian. Biarkan yang
menghambat kalian itu akan mendapatkan hukuman sendiri. Di pintu ketiga ada pack of cup ya, saya tadi mengatakan ada seseorang membawa cup sedang berfokus, kelihatannya zodiak Taurus ini tidak main-main ya, kelihatannya mau berfokus, mau menjaga tentang seputar pekerjaan dan tidak mau adanya suatu kesalahan. Cuma di sini harap waspada ya, mungkin ada beberapa ini kalau saya tangkap energinya kuat ya, mungkin akan ada beberapa dari kalian yang mempunyai zodiak Taurus ini akan mendapatkan suatu kendala, adanya suatu kekecewaannya. Cuman di sini kelihatannya rasa kecewa itu tidak terlalu mendalam sih, cuman adanya suatu sedikit ya rasa kekecewaan di sini ya. Harap berhati-hati untuk pekerjaan kalian, bisa dikatakan ya masih kurang stabil lah ya. Untuk masalah keuangan ada Six of Cup, ada 7 cup ya, bisa dikatakan 7 cup. Ini ada wanita sedang mencium anak perempuan kecil ya. Cuman si wanita ini tidak tahu bahwa anak kecil ini diam-diam mau mengambil buah apel yang berada di tangan si wanita ya. Jadi jangan sampai lengah di sini. Di pintu kedua ada Ace of Wands, ada wanita sedang ceria, ada wanita sedang ceria, sedang bersenang ya. Di pintu ketiga di sini ada Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya. Kenapa ini ya dengan zodiak Taurus ini ya, sangat mengagetkan sekali ya di pintu ketiga ya. Oke, di pintu pertama ada Six of Cup, saya tadi mengatakan ada 7 cup ya. Ini harap waspada, banyak orang-orang yang toksik yang berada di sekitar kalian untuk zodiak Taurus ya. Kalian harus berhati-hati ketika mungkin kalian baik sama orang, kalian harus tetap waspada ya, jangan asal jangan asal melihat orang itu dari luarnya, tapi kalian harus bisa mengontrol diri sendiri ya. Karena apa? Karena kalau saya menangkap sih banyak orang-orang yang sudah kalian bantu ya dengan keikhlasan kalian, cuman orang tersebut kelihatannya mau menikam kalian dari belakang, mau menusuk kalian dari belakang, mau menghancurkan kalian dari belakang, sehingga kalian mengalami suatu sengatan-sengatan di seputar keuangan di sini ya. Gitu. Jadi harap berhati-hati ya. Boleh kalian menyayangi seseorang, tetapi harus tetap menggunakan akal logika dan menggunakan suatu ketajaman intuisi agar kalian sendiri bisa terselamatkan ya, kira-kira seperti itu. Di pintu kedua ada Ace of Wands, seseorang wanita ceria. Di sini kalau saya menangkap ya, zodiak Taurus ini tetap harus mengontrol ya apapun itu ya, karena di sini saya melihat juga ya, jangan terlalu mudah percaya sama orang gitu loh sobat ya. Gitu. Jadi harus ada rambu-rambu yang kalian sendiri harus bisa mengerti. Demi untuk apa? Demi untuk bisa keselamatan kalian sendiri, khususnya di seputar keuangan. Karena di sini jelas ya, zodiak Taurus ini sering mengabaikan itu ya, asal kasihan sama orang ya, boleh kita kasihan sama orang itu boleh. Tetapi jika pun orang itu merugikan kita sendiri ya, kita harus berpikir ulang. Kan tidak boleh kita itu sembrono gitu loh, sobat ya. Sama saja ketika kalian membantu orang tetapi kalian sendiri tersakiti, nah itu sama saja tidak boleh, sama saja kalian mendolimi diri sendiri, kan kira-kira seperti itu. Alangkah baiknya ketika kalian membantu orang itu baik dan kalian sendiri juga mendapatkan suatu kebaikan. Nah itu yang perlu saya jelaskan ya. Jadi harap waspada ya untuk zodiak Taurus ya, harap lebih jeli lagi dengan orang-orang sekitar kalian, karena ini berhubungan dengan seputar keuangan, karena itu yang lebih utama kan, keuangan itu ya. Terus di pintu ketiga ada Three of Swords. Nah ini ya, ini kalian kena ya, Three of Swords. Ketika kalian tidak waspada, tidak menutup kemungkinan ya, pintu terakhir ataupun pintu ketiga ini adanya suatu gambaran yang kurang baik, adanya 3 pedang menusuk hati, yang artinya kalian akan bersedih, akan menemukan kesedihan, akan menemukan kekecewaan, akan menemukan rasa sakit hati, rasa jengkel. Karena apa ya, itu tadi ya, karena orang-orang yang sudah kalian bantu dengan harapan kalian juga akan mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan, ternyata orang itu baik di luarnya ya, di belakang kalian menghancurkan kalian, sehingga kalian di sini mengalami suatu fase-fase mungkin kesedihan ya tanpa kalian duga, kan kira-kira seperti itu. Mungkin kalian dibohongin, di PHP karena kalian sudah baik, orang yang kalian bantu itu malah menikam kalian dari belakang. Hati-hati ya untuk masalah keuangan. Saya melihat juga mendeteksi adanya suatu penutupan, dan itu harus kalau bisa dikuatkan secara doa dan secara berikhtiar ya. Harap waspada ya untuk zodiak Taurus ya, gitu loh. Jadi keuangan lagi kurang stabil lah kalau saya rasa, karena di sini adanya suatu pintu ketiga ini adanya suatu rasa kekecewaan, yang artinya keuangan kalian lagi kurang bagus, karena itu tadi ya, orang-orang yang toksik yang berusaha untuk menghambat seputar perjalanan keuangan kalian. Oke ya, sekarang akan saya deteksi ya.
Untuk masalah asmara terlihat bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup bagus. Bahkan kalian akan menemukan ibaratnya nasib yang akan terbayarkan sama kalian, yaitu tentang asmara kelihatannya akan berubah menjadi buah manis. Tetap harus fokus ya dengan hal-hal yang baik saja ya. Yang negatif ya harus kalian hindari ya. Ini untuk masalah pekerjaan ya bisa dikatakan juga bagus sih, cuman ini tergantung ya, masih ada beberapa zodiak Taurus yang memang adanya suatu orang toksik, jika kalian adanya suatu pengiriman black magic bisa menutup aura kalian sehingga membuat sendatan ya di berbagai arah ya, kira-kira seperti itu. Khususnya di sini pekerjaan kalian akan mendapatkan rada kesulitan untuk mencapai target sih itu ya. Untuk keuangan ya, di sini bisa dikatakan juga harap waspada, harap warning keras untuk zodiak Taurus, karena pintu terakhir kalian ini menyatakan adanya warning yang sangat keras ya, adanya Three of Swords. Artinya mungkin keresahan kalian, keuangan kalian akan banyak sendatan di sini ya, karena adanya suatu penutupan energi juga ya. Sering saya mengatakan ketika terdeteksi adanya suatu penutupan energi ataupun pengiriman black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, biarpun di satu titik ya di pekerjaan, ini nanti berimbas ketika kalian diamkan, tidak segera kalian netralkan, kan kira-kira seperti itu sebabnya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi untuk Taurus, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini tentang kehidupan kalian sehari-hari sendiri ya. Kalian sendiri yang bisa merasakan apakah itu ada suatu keganjilan ataupun masih tahap normal-normal saja. Ketika kalian sudah merasakan sendiri, oh ini kurang baik, adanya suatu ketidakwajaran, nah itu kalian harus segera ya. Yang pertama kuatkan doa, yang kedua kuatkan ikhtiar agar bisa netral dan kalian terlepas dari yona-yona keterpurukan ya. Karena kalau saya deteksi memang saya menyatakan sih bisa saja nasib baik yang akan terbayarkan bisa seputar asmara itu akan mengena, bisa pekerjaan akan mengena, bisa keuangan akan mengena, dengan satu syarat yaitu tadi ketika memang benar-benar terdeteksi adanya suatu penetralan itu akan mengena semua ya. Cuman ini kan ibaratnya kan ada suatu titik yang harus kalian netralkan kan, seperti itu ya. Kalau masalah nasib yang baik terbayarkan bisa saja ini seputar asmara, kira-kira kan seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk zodiak Taurus ya. Sekali lagi sering saya mengatakan ketika ada keganjilan ya, kalian harus waspada dan harus cepat bertindak ya. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau berusaha untuk mengubahnya sendiri. Kira-kira kan seperti itu sobatnya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.